Konon sihir sering ditumpangi atau dibantu oleh energi setan, sebagaimana yang diamalkan oleh mereka yang menguasai ilmu sihir warisan nenek moyang tempo dulu. Korban sihir dapat disembuhkan dengan ruqyah, doa, serta ramuan obat dari berjenis tumbuh-tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Danger Zone. Jadi di segmen Kismis Kisah Misteri kali ini saya menceritakan tentang ganasnya sihir ular-ular rambut. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian dukung channel kami dengan cara subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian semua, agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi. Oke, tanpa banyak basa-basi kita gas ke ceritanya. Kismis Kisah Misteri dimulai. Konon sihir ini merupakan peninggalan nenek moyang bangsa India. Seseorang yang akan mewarisi sihir ular rambut wajib melakukan sebentuk ritual pemujaan di rumah nenek moyangnya. Biasanya yang menjadi pewaris adalah keturunan yang berkelamin perempuan yang sudah bersuami. Konon sihir sering ditumpangi atau dibantu oleh energi setan, sebagaimana yang diamalkan oleh mereka yang menguasai ilmu sihir warisan nenek moyang tempo dulu. Korban sihir dapat disembuhkan dengan ruqyah, doa, serta ramuan obat dari berjenis tumbuh-tumbuhan. Kisah berikut ini masih ada hubungannya dengan kekuatan sihir. Karena alasan tertentu, si penutur kisah meminta agar jati dirinya disembunyikan. Berikut kisah lengkapnya. Saat itu, aku telah menikah dengan seorang gadis desa dari suku Mandaliling dan menempati sebuah rumah sebagai hadiah perkawinan dari ayah mertua. Lokasi tempat kediaman kami ini letaknya agak terpencil dari rumah tetangga. Namun rumah yang kami tempati cukup besar, asri dan bersih serta layak huni. Air sungai yang letaknya tak jauh dari rumah kami sangat jernih, sehingga selain untuk mandi dan mencuci pakaian, airnya cukup layak untuk diminum. Perlu kuungkapkan bahwa desa tempat kami berdomisili ini dikenal sebagai daerah yang sudah kondang akan keangkerannya. Si Pisoda Inang, demikian nama desa itu. Letaknya lebih kurang 20 km dari kota Sipirok. Di perkampungan ini masih banyak ditemukan fenomena yang aneh-aneh. Bahkan hingga kini dikenal merupakan daerah terlarang bagi siapa saja yang datang atau berkunjung dengan membawa niat yang tidak baik. Jika ketentuan ini dilanggar, maka nasibnya tidak akan beruntung. Selain itu, ada sebuah pantangan yang dipegang teguh oleh warganya. Jangan sekali-kali berani mencoba mengambil barang orang tanpa hak atau mencuri di kampung ini. Akibatnya cukup fatal. Bisa-bisa si pelaku akan tersesat, tidak tahu jalan pulang dan akan mengalami hal-hal yang sangat menakutkan. Pantangan lainnya yang perlu diketahui bagi pendatang adalah tidak boleh bersiul. Pada malam hari, juga dilarang meludah di sembarang tempat dan mengorek-ngorek kerak nasi. Yang paling pantang adalah menjemur celana dalam perempuan yang sedang haid di luar rumah atau dibiarkan tercampak di kamar mandi. Demikianlah sekilas tentang berbagai pantangan di desa tempat aku dan istriku tinggal. Walau kelihatannya main-main, namun tak seorang pun berani melanggar pantangan-pantangan tersebut. Entah berhubungan atau tidak dengan berbagai pantangan tersebut, kisah menyeramkan ini akhirnya kualami. Masih kuingat, hari itu bertepatan dengan Selasa Kliwon. Istriku, sebut saja namanya Boru Lubis, baru pulang dari rumah sakit di kota Sipirok. Wanita yang sangat kucintai ini sempat dirawat inap akibat keguguran pada kelahirannya yang ketiga. Karena masih mengalami pendarahan, dia kulihat sering keluar masuk kamar mandi yang terletak di pinggir sungai samping rumah kami.
Kamar mandi ini berdinding bilik bambu tanpa atap di atasnya. Beberapa hari setelah kepulangan isteriku dari rumah sakit, malamnya aku mendapat giliran ronda. Aku sedang asyik ngobrol dengan beberapa petugas jaga lainnya, ketika malam itu terlihat dari arah puncak bukit segumpal cahaya merah seukuran ikatan sapu lidi. Aku tertarik melihat penampakan ini karena cahaya aneh itu meluncur deras ke arah rumahku. Sepertinya cahaya itu turun dan masuk ke dalam sumur. Melihat keanehan ini, menyebabkan hatiku tidak tenang dan agak cemas. Jantungku terdegup kencang sebab rasa khawatir menyelinap dalam dada begitu menyadari bahwa saat itu aku meninggalkan isteriku yang belum pulih kesehatannya di rumah bersama 2 orang anak-anak kami yang masih kecil. Untuk menyelidiki fenomena aneh tersebut, aku bersama 2 orang petugas ronda bergegas menuju cahaya tadi menghilang. Begitu tiba di sana, alangkah kagetnya kami menyaksikan ramainya ular-ular seukuran belut sawah. Dan yang membuat kami nyaris terkencing-kencing, ternyata gerombolan ular ini bertaut pada sepotong kepala perempuan. Ular-ular yang panjangnya kurang lebih 70 cm itu kemudian berkeliaran di seputar sumur. Mereka saling berebut merubungi celana. Malam, Boru Lubis kembali mengerang kesakitan sambil memegangi perutnya. Ku coba menenangkannya ketika kulihat ular-ular rambut itu muncul lagi dari dalam perutnya. Dengan keberanian yang kupaksakan, nekat aku mencabut ular-ular itu seekor demi seekor. Isteriku menjerit menahan sakit, bersamaan dengan tercabutnya ular-ular itu dari perutnya. Tetapi usaha yang nekat ini percuma. Aneh sekali. Begitu tercabut, maka ular-ular itu muncul lagi, seolah berurat di dalam perut isteriku. Tetangga yang datang hanya melongo, tanpa mampu berbuat apa-apa. Mereka hanya merasa prihatin. Penyakit yang dialami isteriku benar-benar aneh dan mengerikan. Datang pada malam telah larut, tapi segera menghilang ketika pagi tiba. Namun, pada siang hari isteriku tidak bisa diajak ngomong sepatah kata pun, seperti orang bisu. Melihat keanehan ini, terbersit dalam benakku, tidak mustahil ibu dari anak-anakku ini telah terkena guna-guna atau sihir. Untuk memastikan dugaan ini, aku segera melaporkan kasus ini ke ayah mertuaku di kota Sipirok. Ayah rupanya sependapat dengan diriku, bahwa anak perempuannya telah terserang ilmu gaib sejenis sihir. Beliau kemudian berusaha mendatangi orang pintar yang menguasai ilmu, bahkan hingga ke Tapanuli Utara. Namun, tidak seorang pun yang mampu menyembuhkan isteriku. Sementara itu, hampir sebulan setiap malam Boru Lubis mengerang kesakitan pada saat ular-ular itu bermunculan. Tubuhnya mulai kurus, karena sejak kejadian pertama, dia sudah tidak berselera makan dan minum. Upaya terakhir, kuputuskan memboyongnya ke rumah sakit di kota Sipirok. Dan hari itu aku sudah bersiap-siap berangkat mencari kendaraan, ketika pintu rumahku terdengar diketuk seseorang dari luar. Aku bergegas membukanya. Di ambang pintu kulihat berdiri seorang lelaki tua berwajah hitam legam mengenakan jubah putih yang kontras sekali dengan rona wajah dan kulitnya. Lelaki tua yang tidak kukenal ini sesaat mengumbar senyumnya sambil memperkenalkan dirinya. Dia mengaku, dalam isteriku yang siang tadi mungkin lupa dicuci akibat keletihan. Cukup lama aku dan 2 rekanku melihat keanehan ini. Kami terkesima seperti layaknya orang terkena sihir. Hawa mistis memang menyungkup suasana malam itu. Kami masih terpana ketika ular-ular itu lenyap begitu saja meninggalkan celana dalam isteriku yang penuh dengan lubang bekas gigitan mereka. Aku baru sadar dari ketersimaanku ketika terdengar suara isteriku menjerit-jerit seperti orang menahan kesakitan. Bersamaan dengan itu, para tetangga menjadi terbangun dan mereka segera berhamburan menuju rumah kami. Saat kulihat, isteriku pingsan. Namun yang membuat seram, pada bagian sekitar perutnya yang terbuka,
tumbuh rambut-rambut aneh dan menjijikan dalam bentuk jalinan berwujud ular-ular kecil sebesar kepala lidi yang kepalanya bergerak kian kemari. Pemandangan ini amat mirip seperti yang kulihat di dekat sumur. Tak ayal lagi, para tetangga yang hadir tampak ketakutan menyaksikannya. Seorang demi seorang, mereka kemudian mundur meninggalkan rumah kami. Yang bertahan, hanya 2 lelaki tua. Namun mereka nampak kebingungan juga menyaksikan fenomena aneh sekaligus menyeramkan ini. Sementara itu, ular-ular rambut itu semakin banyak bermunculan, sementara isteriku terus merintih-rintih kesakitan. Ngeri aku memandangnya, dan tidak tahu harus berbuat apa. Sayup-sayupku dengan adzan subuh. Anehnya, bersamaan dengan itu, ular-ular mini di perut isteriku kemudian menghilang dengan meninggalkan guratan-guratan kemerahan seperti bilur. Perempuan yang sangat kucintai itu pun tertidur karena lelah menahan sakit. Ketika matahari menampakkan wajahnya di ufuk timur, isteriku mulai tersadar. Namun, dia nampaknya seperti orang bodoh dan tidak bisa diajak bicara. Seharian perempuan yang bernama Boru Lubis ini hanya duduk termenung saja. Ketika ku coba menegurnya, dia hanya diam. Paling-paling memandangku dengan sorot mata kosong. Entah apa yang terjadi dengannya. Malam berikutnya, menjelang tengah, seorang pengembara yang aslinya berasal dari daerah Bengali, India. Nama saya Mahipal Ranjit Singh, ujarnya sembari mengulurkan tangan ke arahku untuk mengajak bersalaman. Dia juga mengatakan bahwa dirinya merasa terpanggil singgah karena mengetahui di rumah kami ada orang yang sedang sakit. Tahu dari mana kalau istri saya sedang sakit, Tuan? Tanyaku sedikit curiga. Lelaki tua yang mengaku bernama Mahipal Ranjit Singh ini hanya mengulum senyum tanpa menjawab. Namun sebagai tuan rumah yang baik, aku masih ingin bersikap santun. Aku menyilahkannya masuk dan duduk di kursi tamu. Setelah duduk, segera saja dia bercerita tentang berbagai penyakit yang disebabkan oleh sihir. Dia juga memastikan bahwa penyakit isteriku datang dari sihir ular rambut yang ganas. Oke, mungkin segitu saja cerita yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menghibur kalian semua. Dan jangan lupa ikuti kami terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.